Halo teman-teman, gue Aini dan hari ini gue mau ajak teman-teman untuk belajar nada dalam bahasa Mandarin. Mandarin punya 4 nada berbeda yang kalau digabungkan dengan pinyin akan menghasilkan arti yang berbeda juga. Balik lagi tergantung hanzi-nya. Jadi sebelum gue masuk ke video-video tentang hanzi, gue akan ngajak teman-teman untuk belajar dulu tentang nada dalam bahasa Mandarin. Lalu selain belajar tentang keempat nada ini, gue juga akan mengajak teman-teman untuk belajar ketentuan-ketentuan apa aja sih yang harus diperhatikan ketika menggunakan nada-nada tertentu dari keempat nada ini. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke nada pertama. Nada pertama adalah nada yang bentuknya itu garis datar, yaitu kalau dilafalkan akan terdengar seperti a. Sebenarnya nggak harus setinggi itu, lo bisa merendahkan nada dengan a. Jadi nadanya nggak harus ada di oktav tertentu, tapi maksudnya pelafalannya nadanya itu benar-benar harus datar. Itu nada pertama, itu a. Nada kedua adalah nada yang kalau ini kamera berarti harusnya ke sana. Nada kedua ini adalah nada yang cara penulisannya itu naik dari bawah ke atas seperti ini. Jadi karena penulisannya naik dari bawah ke atas, maka pelafalannya pun akan naik, menanjak naik. Jadi misalnya pakai kata a lagi ya. Kalau dilafalkan, nadanya akan terdengar seperti a. Kedengaran ya bedanya. Jadi yang pertama adalah a, yang kedua adalah a. Kita masuk ke nada ketiga. Nada ketiga adalah nada yang kalau ditulis akan terlihat seperti padi, huruf V, seperti itu. Dia akan begini bentuknya. Nah, penulisan itu dari atas ke bawah, lalu dari bawah naik lagi ke atas. Maka kalau dilafalkan, nadanya juga akan terdengar seperti naik turun. Hanya saja ada sedikit perbedaan dengan nada sebelumnya, yaitu nada 2. Oke, supaya nggak bingung, langsung aja. Kalau dilafalkan, nadanya akan terdengar seperti a. Kalau dibandingkan dengan kedua nada sebelumnya, maka akan terdengar seperti a. Kedengaran ya bedanya? Nada 2 dan nada 3 memang sedikit mirip, tapi sebetulnya beda. Nada 2 itu biasanya cenderung lebih panjang dan nggak ada turunnya dulu. Dia memang dari sini a. Tapi kalau nada 3 ada sedikit turunnya dulu, baru naik, dan itu biasanya lebih singkat. A. Kayak gitu. Terakhir, nada keempat adalah nada yang kalau dituliskan dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah. Dia bentuknya seperti ini. Kalau dibunyikan atau dilafalkan akan terdengar seperti a. Jadi sedikit nyentak. Oke, itu mungkin ketinggian ya. Coba gue turunin dulu. A. Oke. Nada 4 akan terdengar seperti a. Jadi sebenarnya nggak harus nyentak banget, tapi memang dia dari atas ke bawah. A. Kedengeran ya bedanya? Nah, jadi kalau dilafalkan secara bersamaan sekaligus, nadanya akan terdengar seperti a. Jelas ya bedanya? Nah, di awal tadi gue sempat mengatakan bahwa gue juga akan ngajak teman-teman untuk belajar ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diperhatikan ketika menggunakan nada. Dalam penggunaan nada ini ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan pertama itu ketika nada 3, yaitu yang bentuknya kayak V tadi kayak padi ya, bertemu dengan nada 3 juga. Contohnya kata ni hao. Ni hao itu nadanya nada 3 dua-duanya. Ni hao. Nah, kalau ada 2 kata dengan nada yang sama, nada 3, nada yang pertamanya harus berubah jadi nada 2 pada saat dilafalkan. Jadi memang kalau dipisah, kata ni itu pakai nada 3. Ni. Lalu kata hao juga pakai nada 3. Hao. Tetapi ketika diucapkan secara bersamaan menjadi satu kesatuan, ni hao,
itu kata ni-nya harus berubah menjadi nada dua, yaitu ni, ni hao, seperti itu. Jadi ketentuan pertama adalah ketika nada 3 bertemu dengan nada 3, nah kata pertamanya harus berubah menjadi nada 2. Ketentuan selanjutnya yaitu ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua adalah ketika nada 4 ketemu dengan nada 4. Sama seperti ketentuan pertama, hanya saja ketentuan pertama itu menggunakan nada 3, sedangkan ketentuan kedua ini menggunakan nada 4. Ketika satu kata dan satu kata yang sama-sama menggunakan nada 4 dijadikan satu menjadi satu kesatuan, maka kata pertama yang menggunakan nada 4 ini harus berubah menjadi nada 2. Contohnya, ada kata pu dan tui. Pu itu artinya tidak. Nah, tui itu artinya benar. Berarti kalau pu tui artinya tidak benar, begitu ya. Nah, kalau dibunyi atau dilafalkan satu per satu, maka harusnya seperti pu pakai nada 4, lalu tui pakai nada 4 juga. Karena dijadikan satu menjadi suatu kesatuan yang artinya tidak benar, atau dalam bahasa Mandarin disebut pu tui, maka kata pu-nya harus berubah nada dari nada 4 menjadi nada 2. Dan kalau dilafalkan akan terdengar seperti pu tui, pu tui. Jadi ketentuan yang kedua adalah ketika nada 4 bertemu dengan nada 4, kata pertama yang menggunakan nada 4 harus berganti nada menggunakan nada 2. Ketentuan selanjutnya adalah ketentuan yang ketiga, dan ini adalah ketentuan yang terakhir. Nah, ketentuan ketiga ini apa? Ketentuan ketiga ini adalah ketika nada 1 yang tadi datar itu bertemu dengan kata yang menggunakan nada 4, atau kata yang sama-sama menggunakan nada 1. Contoh paling gampang adalah menggunakan kata i yang artinya 1. I itu menggunakan nada 1. I, seperti itu. Nah, kalau kata i ini bertemu dengan kata ke yang menggunakan nada 4, maka pada saat dijadikan satu, i dan ke, bacanya bukan lagi i ke, tetapi i ke. Jadi kata pertamanya, kata i-nya ini yang seharusnya menggunakan nada 1 harus berubah nada menjadi nada 2. Maka kalau dibunyikan menjadi i ke, nada 2 dan nada 4. Selanjutnya, sama-sama menggunakan kata i yang menggunakan nada 1. Nah, kalau kata i yang menggunakan nada 1 bertemu dengan kata lainnya yang menggunakan nada 1 juga. Misalnya, ada kata i dan kata pan. Keduanya ini menggunakan nada 1 kalau dipisah, yaitu i menggunakan nada 1, pan juga menggunakan nada 1. Tetapi ketika i dan pan yang sama-sama menggunakan nada 1 ini digabungkan menjadi satu kesatuan, satu kata, maka pelafalannya bukan lagi i pan, tetapi i pan. Nah, kata i-nya ini yang menggunakan nada 1 harus berubah nada menjadi nada 4. Dan kalau dijadikan satu, suaranya akan menjadi i pan, i pan. Jelas ya bedanya? Jadi untuk ketentuan yang ketiga ini, untuk ketentuan yang menggunakan nada 1, kalau nada 1 bertemu dengan nada 1, maka nada 1 yang di kata pertama harus berubah menjadi nada 4. Kalau nada 1 bertemu dengan nada 4, maka nada 1 yang di kata pertama ini harus berubah menjadi nada 2. Pembangan? Nah, karena sekarang teman-teman udah tahu nada-nada dalam bahasa Mandarin, dan teman-teman juga udah tahu ketentuan-ketentuan apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan keempat nada ini. Gue yakin teman-teman saat ini, setelah ini udah bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk mempelajari bahasa Mandarin yang sesungguhnya, yaitu Hanzi. Kalau ada yang masih bertanya-tanya atau mungkin belum sempat nonton video gue yang sebelumnya, bisa nggak sih cuma belajar pinyin aja atau belajar Hanzi aja, belajar salah satunya gitu? Jawabannya nggak bisa. Hanzi, pinyin, dan nada itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kalau lo ngomong doang, mungkin lo nggak butuh Hanzi banget, karena kan kita cuma berbicara dan mendengar gitu ya, kita nggak baca Hanzi. Tapi ketika lo ngechat, ngetik, atau nulis email, lo membutuhkan pinyin untuk diketik. Jadi lo tetap menggunakan keyboard QWERTY, QWERTY,
Lalu lo ketik pinginnya dan lo pilih hanzi yang keluar berdasarkan pinyin yang lo ketik itu. Dan kalau lo menulis menggunakan tangan, lo nggak mungkin nulis pinyin aja, karena orang manapun nggak akan bisa baca kalau cuma pinyin ketemu pinyin tanpa ada hanzinya. Jadi kalau menggunakan digital, pinyin itu seperti alat bantu atau seperti cara baca suatu karakter Mandarin. Sedangkan ketika lo membaca atau lo menulis menggunakan tangan, lo harus menggunakan hanzi. Nah, nada berperan penting pada saat lo berbicara. Lo berbicara menggunakan mulut dan lo mendengar menggunakan telinga, yaitu ketika percakapan berlangsung berarti ya. Nah, ketika percakapan berlangsung, yang berperan penting bukan hanya pinyin tapi juga nada. Karena seperti yang gue pernah bahas di video sebelumnya, lo harus tonton kalau lo belum tonton. Gue membahas bahwa satu pengucapan, satu pinyin, kalau menggunakan nada yang berbeda akan punya arti yang berbeda juga. Jadi, pinyin, hanzi, dan nada ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan lo wajib mempelajari semuanya. Jadi segitu aja video gue hari ini. Videonya lumayan singkat, tapi gue berharap semoga video ini berguna untuk teman-teman yang baru mulai belajar Mandarin. Untuk teman-teman yang berpikir bahwa Mandarin itu sulit, yang bisa gue katakan adalah belajar hal yang baru itu semuanya sulit. Jadi bukan menyalahkan hal yang dipelajari, tapi lo harus meningkatkan lagi semangat untuk belajarnya. Kalau lo suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah. Kalau lo punya rekomendasi atau saran terkait apa yang harus gue perbaiki, atau lo pengen nonton atau dengar video apa sih dari gue, baik itu seputar Mandarin atau seputar topik-topik lain yang lo pengen gue untuk bahas, boleh juga taruh di kolom komentar. Kalau lo punya pertanyaan seputar bahasa Mandarin yang ingin lo tanyakan secara personal, tidak ingin ditanyakan di kolom komentar, boleh banget silahkan DM ke Instagram gue di @yourmaymay, atau lo juga bisa kirim email ke alamat email yang udah gue taruh di description box. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak punya teman berdiskusi tentang bahasa Mandarin. Segitu aja videonya, dan sampai ketemu di video lainnya. Have a nice day! A A A A A A. Hanya saja ketentuan